Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya si Paul Maila Gumanti, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Seperti biasanya setiap minggunya saya akan menyetorkan satu video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum pidana lanjutan yang didesani oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nur Aini SMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Randi Aridayan di SMH. Di video kali ini yang akan saya paparkan atau saya bahas kembali yaitu mengenai bab 3 tentang perbarengan atau penggabungan tindak pidana dengan nama lainnya summon law atau concursus. Baik teman-teman, langsung saja pembahasannya adalah jadi mengenai pengertian perbarengan atau penggabungan tindak pidana itu adalah dalam KUHP tidak ditemukan definisinya. Tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan bahwa yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap atau ingkrah. Dan yang ketiga itu jaksa atau penuntut umum dalam melakukan surat dakwaan, penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Jadi di antara pengertian tersebut yang tadi saya paparkan, yang paling penting adalah yang nomor satu karena menyangkut perbuatan, yaitu seseorang dengan perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 dari pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP. Seseorang dengan satu perbuatan itu dapat mengakibatkan yang pertama merusak benda atau barang milik orang lain yang bisa teman-teman lihat pada pasal 406 KUHP dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan. Dan yang kedua, luka berat mengakibatkan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat, yaitu ancaman pidananya 5 tahun. Teman-teman bisa lihat di pasal 351 ayat 2. Jadi perbarengan itu diatur dalam pasal 63 sampai pasal 71. Itu yang pertama, perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau voortgezette handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Dan yang ketiga, perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Jadi kesimpulannya adalah konkursus idealis dan konkursus realis, yaitu yang tadi saya bacakan di poin 1 dan poin 3, adalah bentuk konkursus murni. Sedangkan perbuatan berlanjut atau voortgezette handling yang poin 2 yang tadi saya bacakan adalah bukan bentuk konkursus murni. Jadi konkursus tidak murni yang terdapat dalam pasal 64 KUHP yang perbuatan berlanjut atau voortgezette itu, kalau dilihat dari sisi perbuatannya, pasal 64 itu seolah-olah masuk dalam perbarengan.